Ojo tangi nggonmu guling, awas jongata. Aku lagi bangun wingo-wingo, jin setan kang tak utusi dadya sebarang wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Kendali Doso. Kali ini kita kedatangan tamu Mas Raswil. Beliau akan berbagi cerita tentang pengalaman COVID-nya. Langsung saja kita mewawancarai Mas Raswil. Selamat malam Mas. Selamat malam. Iya, bagaimana cerita dan kisah dengan waktu mengalami pengalaman Anda yang tentang COVID? Sangat sulit ceritakan. Ya Mas, jadi ceritanya begini. Zaman dulu kan kalau ada orang hajatan biasanya suka ada hiburannya. Ya. Hiburannya biasanya kalau nggak kayak orkesan, biasanya sih orkesan sama ya, orkes. Pada suatu malam saya sama teman saya rombongan lah, ada empat orang. Iya, 4 orang. Pada saat saya berangkat, kalau berangkat kan biasanya jam 9, jam 8 berangkat. Berangkatnya berarti jalan kaki ya? Ya, jalan kaki. Karena iya. zaman dulu kan masih minim sekali sepeda motor. Oh iya. Pada saat perjalanan berangkat maksudnya itu biasa lah, soalnya masih sore, belum ada apa-apa, belum ada kejadian apa-apa. Nah, sesampainya di orkesan, kita sampai di sana lihat orkesan dulu. Nah, kejadian itu pas waktu pulang. Nah, pada saat pulang itu dia berkisar dini hari lah, jam 1-an. Nah, pada saat pulang kita tuh lewatnya jalan pintas lewat sawah-sawah gitu. Pada saat di sawah-sawah itu ada pohon kelapa. Nah, tiba-tiba dari pohon kelapa itu ada yang jatuh, depluk. Nah, kata teman saya itu bilang, "Loh, apa itu?" Nah, teman-teman saya kan bawa senter kan. Iya. Penasaran lah dari suara itu lah. Ya penasaran, akhirnya di senter. Nah, ternyata itu kelapa yang jatuh. Ya, kelapa jatuh yang kering. Nah, udah kering kan. Iya. Biasanya kan kalau kering biasanya jatuh. Nah, pada saat itu sama teman saya kan bawa sarung. Semuanya bawa sarung lah kalau nonton kayak gitu lah, kayak orkesan dan lain sebagainya biasanya bawa sarung. Pada saat bawa sarung itu kan si kelapa itu tadi digendong pakai sarung. Berarti tadi kelapa yang jatuh diambil. Iya. Nah, pada saat perjalanan pulang sama teman saya itu ngerasa ada yang aneh. Kelapa yang digendong itu di belakang kok semakin lama semakin berat gitu. Habis itu terasa semakin berat. Teman saya itu kelapa itu tadi jatuh, depluk. Pas jatuh itu tadi kelapa itu berubah menjadi kuntilanak. Dia itu jatuh, kelapanya itu berubah jadi kuntilanak sambil ketawa. Ketawa. Saya sama teman saya itu 4 orang akhirnya lari sekencang-kencangnya sampai derasa ke sawah itu tadi. Terus itu. Iya, terus. Tadi sosok kuntilanaknya apakah utuh? Nah, waktu berubah dari kelapa ke kuntilanak. Kalau berubahnya itu saya nggak tahu, cuman berbentuknya itu langsung debluk, langsung ketawa hihihi kayak gitu kan. Berhubung malam
tengah malam itu lah, dini hari. Akhirnya kan saking takutnya kita lari berempat sampai akhirnya alhamdulillah kan nyampe jalan raya lah, cara orang di jalan besar lah. Sampai situ teman saya bilang kasar lah, katanya goblok, gak pikir kenapa di bawah kurang ajar, ganggu gitu kan. Kalau gitu tak kalau tahu seperti itu tak banting dari tadi. Nah, setelah itu kita tuh nongkrong di pos. Kalau di sini kan biasanya pos, kalau di tempat saya namanya itu portal. Iya. Portal itu ya sama, kalau di sini itu pos, tapi kalau di tempat saya bilangnya portal. Nongkrong. Ya, pada saat nongkrong itu tadi, saya 4 orang tuh lihat ada cahaya sorot gitu. Nah itu katanya sih kalau yang seperti itu biasanya teluh. Nah, teluh. Oh, teluh iya. itu biasanya itu kirim santet itu. Nah itu pesugihan. Kalau yang santet juga ada, tapi kebanyakan mayoritas di tempat saya itu namanya teluh, itu orang pesugihan yang nyari tumbal. Nyari tumbalnya itu biasanya orang hamil umur dari 0 bulan sampai lahiran anak umur sampai 2 tahun lah, biasanya yang jadi tumbal itu. Kalau ada orang lahiran biasanya itu dimelei dari Isya sampai subuh jam 5 lah, paling pagi itu jam 5, kadang-kadang sampai jam 4 lah, tapi kebanyakan ini sampai jam 5. Soalnya jam 5 di sana di desa itu masih petang lah, masih petang, masih gelap itu. Nah, pada saat seperti itu, pada saat melayan itu tadi, teman saya udah orang banyak lah, ada 5 sama yang punya rumah itu, sama yang punya anak itu. Kalau pas lahiran ya, pada saat malam-malam biasanya itu di jam-jam yang ganjil. Contohnya jam 7, jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, jam 5. Itu biasanya keluarnya apa namanya? Teluh tadi. Ya, teluh tadi itu tadi. Ya. Kalau jam 5 itu biasanya sambil pulang, udah mau pulang lah kalau umpamanya ada. Gitu. Pada saat jam 11 malam itu jam ganjil. Ya. Jam 11 malam saya kan keliling rumah sama teman saya, cuman 2 orang giliran lah kalau keliling itu, 2 orang keliling rumah yang di tempat orang yang lahiran itu tadi. Nah, keliling, pada saat keliling di belakang rumah itu kan, di belakang rumah itu agak gelap dan minim lampu lah, listrik itu jarang, masih jarang ya. Masih tahun berapa itu ya? Masih tahun 99 mau masuk ke 2000. Nah, pemerataan masih belum rata. Ya, belum rata. Untuk lampu memang belum rata zaman tahun 2000-an di desa saya. Nah, pada saat di belakang rumah itu ada sesosok, dia itu memang teluh yang menjelma jadi manusia, cuman rambutnya awut-awutan, dan dia itu pakai selendang tapi kemben lah, kayak kalau di sini mungkin namanya kemben. Kebaya gitu. Nah, pakai kebaya, cuman pakai kain selendang gitu loh, cuma segini. Berarti masa zaman dahulu lah. Iya, masa zaman dahulu. Mukanya itu ketutup rambut acak-acakan sini, dan matanya itu agak melotot. Kita kan yang berdua, kita itu apa ya, kalau orang desa itu ngindik. Jadi kita tuh jalan sambil apa namanya, membungkukkan. Nanti kan kalau semuanya itu kita pukul rencananya. Berhubung si kuntilanak tadi itu, sosok tadi itu tahu apa aroma manusia gitu. Akhirnya dia langsung beringasan, tengok kanan kiri. Nah, kita itu kelihatan dia langsung lari lah ke tempat yang lebih gelap dan lebih ke kayak semak-semak gitu. Nah, kita kejar, nyampe sana itu orangnya udah nggak kelihatan, udah hilang orang itu.
yang pesugihan itu tadi. Katanya sih orang pesugihan nih biasanya yang seperti itu ya. Itulah cerita mistis saya waktu itu ya. Itu tadi berdasarkan pengalaman bisnis dari Mas Rasfi. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.